Geger Santet Banyuwangi 1998. Tragedi Geger Santet Banyuwangi adalah salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini mungkin akan mengingatkan kita kepada masa lalu di mana ketakutan kepada penyihir membuat mereka menyiksa dan membantai para wanita terduga penyihir. Ya, hal ini pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Santet adalah salah satu praktik yang berhubungan dengan hal magis. Biasanya konotasinya selalu ke arah negatif yang merugikan, semisal mencelakakan orang dan membuat seorang jatuh cinta atau menjatuhkan usaha orang lain. Bagi masyarakat Banyuwangi kala itu, santet adalah suatu hal yang lumrah yang ada di tengah masyarakat. Menurut mereka, santet pun tidak selalu bermakna negatif karena adanya istilah santet putih. Salah satunya bertujuan menyembuhkan penyakit. Walaupun kalau kita boleh jujur, keduanya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Namun makna santet putih ini seakan terlupakan. Orang-orang Banyuwangi mulai berpendapat bahwa dukun-dukun yang mampu melakukan praktik santet adalah orang-orang yang berbahaya dan harus ditangani. Entah dari mana isu ini bermula, namun Banyuwangi seketika geger dengan kabar-kabar negatif seputar bahayanya dukun dan praktik-praktik keji yang mereka lakukan. Lalu muncullah semacam gerakan yang dibentuk oleh sejumlah penduduk untuk menyisir terduga pelaku santet alias dukun. Mereka akan mendatangi sejumlah rumah terduga dukun santet, memberinya tanda, biasanya berupa susunan batu bata tanda X. Dan kemudian setelah beberapa hari, dukun itu telah ditentukan tewas. Kejadian ini lebih dikenal dengan geger santet pertama. Jumlah korban bisa dikatakan sedikit karena memang sulit untuk mengetahui keberadaan dukun dan sebagainya, kecuali telah nampak praktik atau ada orang yang pernah memakai jasa dan lantas mengetahuinya. Geger santet pertama ini terjadi di bulan Februari 1998 dan bisa diredam dengan cepat oleh petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto kala itu. Masyarakat diminta tenang, tidak panik, dan tidak bermudah-mudahan untuk main hakim sendiri. Namun sebagaimana namanya itu adalah pertama, yang kedua lebih buruk lagi. Setelah konflik dan kepanikan mereda, muncul inisiatif dari Bupati Banyuwangi kala itu Purnomo Sidik, demi menghindari munculnya konflik serupa dalam waktu dekat. Pada tanggal 14 Oktober 1998, ia kemudian memerintahkan semua camat di daerahnya untuk mendata orang-orang yang mampu atau memiliki kekuatan magis. Tujuannya, agar ketika konflik serupa meletus nantinya, orang-orang pada data tersebut bisa diselamatkan terlebih dahulu. Tujuannya dinilai baik dan menjanjikan keamanan bagi orang-orang yang masih memiliki ilmu tersebut. Maka banyak dari para dukun mendata dirinya, baik berupa nama dan alamat, kepada petugas dan data tersebut diserahkan kepada bupati. Namun sayangnya, data yang tadinya merupakan data penyelamatan berubah jadi list data nama calon target pembantaian. Miris, entah siapa yang membocorkannya, tapi data radiogram itu akhirnya jatuh ke tangan sekelompok orang yang nantinya menjadi algojo dari geger santet kedua.